Oke ya guys, kali ini saya coba mau kasih tahu cara atau tutorial mengajukan permohonan izin edar melalui sistem OSS ya. Jadi pertama-tama kita harus masuk dulu di OSS-nya dulu. Kita harus login dulu ya. Oke, kita udah login ya. Ini dia penampakannya. Kita udah masuk di OSS yang berbasis risiko. Oke, untuk pengajuan izin edar alat kesehatan AKD maupun AKL kita harus melalui PB UMKU. Ini dia, klik PB UMKU, klik permohonan baru. Kita cari KBLI terkait dengan distribusi alat kesehatan. Oke, kita cari ya. Ini dia nih KBLI-nya. KBLI 46691. Nah, terus kita klik proses perizinan berusaha UMKU. Ya, ini dia. Nah, ini yang satu, nomor satu ini udah terbit ya, udah disetujui dengan nomor ID sekian. Terus ini yang lagi dalam proses. Ini saya lagi sedang dalam proses. Ini ada nomor 2, nomor 3 ini dalam proses. Nah, kita mau buat baru ya, pengajuan baru. Nah, bisa apa enggak? Mari kita coba ya. Caranya apa? Kita harus buat nomor ID izin baru dulu. Karena ini ID izin ini nomor 3 ini udah dipakai. ID izin nomor 2 juga ini udah dipakai. Masih dalam proses. Kalau yang ini sudah terbit ya, kalau statusnya udah terbit ini tinggal cetak aja nih. Kayak gitu. Oke, kita mau mengajuin lagi ya. Berarti ajukan perizinan berusaha UMKU. Klik di sini. Terus apa nih yang mau kita ajukan? Izin edar alat kesehatan dalam negeri atau impor. Kita lakukan izin dalam negeri. Kita coba dalam negeri ya. Klik. Nah, terus kita klik di sini, klik lanjut. Nah, setelah lanjut ini dia ID barunya nih. Ini ID barunya nomor 4 ya. ID izin barunya nih yang ini nih. Nah, baru klik di sini nih. Nah, otomatis akan masuk ke sistem RegAlkes. Ini dia masuk sistem RegAlkes. Terus ini ada survei kepuasan, kita close saja. Selanjutnya kita akan klik Alkes baru, terus dalam negeri atau lokal. Nah, otomatis kita akan masuk di halaman form permohonan. Ini ada form permohonan, ada form A, form B, form C, form D, form E, dan form data saham ya. Di form permohonan itu kita harus isi ada data ini NIB, kita udah otomatis masuk sama ID izin yang tadi kita buat. Ini dia. Selanjutnya produk. Ini dia. Kelompok produknya apa? Kita bisa milih. Misalnya di sini ada pilihannya itu ada 5 kelompok produk ya. Ada kelompok elektromagnetik radiasi, elektromagnetik non radiasi, non elektromagnetik steril, non elektromagnetik non steril, dan in vitro diagnostik atau diagnosis in vitro. Kita tinggal pilih aja steril, karena steril gitu. Terus jenis produknya ini apa nih? Lisensi atau OEM. Lisensi itu dari luar negeri ya. Atau OEM, itu OEM-nya OEM luar negeri atau OEM dalam negeri. Karena tadi kita milihnya, kliknya adalah dalam negeri, anggap aja kita ini adalah OEM dalam negeri ya. Tinggal checklist aja OEM. Nah, di sini dia. Terus nama dagangnya apa? Kategorinya misalnya nama dagangnya A, kita coba A gitu aja. Terus kategorinya apa? Kategorinya itu macam-macam di sini ya. Katakanlah peralatan rumah sakit umum dan perorangan ya. Terus subkategorinya apa? Kita coba terapeutik, peralatan rumah sakit umum dan perorangan terapeutik.
Terus jenis produknya apa? Saya pilih ini aja nih. Jarum suntik itu nama lainnya piston siring. Nah, ini akan otomatis ya guys ya, akan otomatis di kelas apa nih, kelas 2, terus resikonya apa nih, resikonya B, terus tinggal kita klik tipenya seperti apa nih, katakanlah 3 mili atau 1 mili lah gitu, kita tulis 1 mili gitu. Terus kemasannya berapa, kemasannya apa gitu, beratnya berapa, kemasannya box atau apa gitu, atau bag kayak gitu. Terus lampirkan formulir yang ditandatangani oleh PJT sama direktur. Di sini juga bisa di-download contohnya, template contoh permohonannya ya guys ya, di sini ya. Oke, selanjutnya kita isi data pabriknya, karena kita OEM jadi nama pabriknya apa, alamatnya di mana, negara Indonesia otomatis. Nah, terus lanjut ke form A. Nah, di form A ini semuanya udah dikasih keterangan guys. Nih data administrasinya ya, contoh kita arahin aja kursornya ke sini nih. Nomor sertifikat, berarti ketentuannya itu ada nih. Ketentuannya ada nih, khusus untuk produk dalam negeri dan produk impor yang dikemas ulang di Indonesia. Nah, jadi untuk sertifikat produksi itu khusus untuk produk dalam negeri dan produk impor yang dikemas ulang di Indonesia. Terus masih berlaku mencantumkan jenis produk yang didaftarkan. Gitu guys ya. Mencantumkan jenis produk yang didaftarkan. Ini nomor sertifikatnya berapa, terus jenis produknya apa, jenis produknya misalnya siring yang tadi gitu. Terus tanggal kedaluarsanya berapa gitu. Tinggal upload aja sertifikat produksinya gitu. Selanjutnya ini masih di form A yang nomor 2, ini adalah salinan atau scan asli penyalur alat kesehatan atau disebut IDAK ya, yang disebut IDAK ya. Nah, IDAK ini kalian harus tentukan, yang tadi kan kita pengajuannya adalah kelompok non elektromagnetik steril ya, berarti IDAK-nya harus sama kategorinya, yaitu alat kesehatan non elektromagnetik steril gitu. Jangan IDAK-nya nanti diagnosis in vitro. Diagnosis in vitro yang diajukan adalah bukan diagnosis in vitro, pasti ditolak. Itu ya guys ya. Ambilkan terus ini poin 3, fotokopi surat kuasa. Ini ada keterangannya juga, silakan kalian baca sendiri. Di sini ada surat penunjukan tersebut mencantumkan nama dagang, merek, dan jenis kesehatannya dan sebagainya. Kalian tinggal mengikuti petunjuk yang ada di sini. Sama juga nih gitu. Sampai selesai diisi semuanya ini, terus lampirkan surat paten atau surat pelaksanaan keagenan ya. Ini juga ada ketentuannya guys ya, di sini jelas semuanya. Sertifikat merek dilampirkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk produk dalam negeri atau produk impor yang menggunakan merek sendiri, lampirkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum, masih berlaku dan sebagainya. Ini dia ya. Selanjutnya di form B. Form B sama juga, udah ada keterangannya juga nih, keterangannya terkait produk ya. Keterangan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan ya. Kayak gini nih, deskripsinya bagaimana dan sebagainya, isi semuanya, kontradiksi, peringatan dan sebagainya ya. Terus materialnya apa, di-upload aja dokumennya, info produk dan proses produksi jangan lupa. Ini dia gitu. Tradisi semuanya, lanjut ke form C. Ini ya form C-nya, sama juga udah ada dikasih penjelasan juga di sini. Informasi yang diberikan meliputi spesifikasi teknis, merupakan karakteristik dan sebagainya. Jadi setiap kita mengisi itu kita dikasih penjelasan guys. Nih, informasi fisik dan ini bagaimana sih? Nah, kita dikasih penjelasan kayak gini. Tinggal arahin aja kursornya ke sini, udah otomatis. Nih. Tuh. Gitu ya guys ya. Tuh, sampai isi sampai ke 13 nih. Tuh, semuanya ada keterangannya. Apa udah ada panduannya di sini nih.
Misalnya kita mau lampiran uji klinis apa sih? Kita lihat di sini persyaratannya yang harus diberikan nih. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke form D. Nah, ini dia form D. Berikan contoh penandaan nih. Foto penandaannya kayak gini nih guys. Kalian lihat aja di sini. Arahan ke sini, keterangannya berupa desain kemasan produk jadi, pembungkus seperti kayak kemasan lah, intinya kayak gitu. Ada nomor izin edarnya, desainnya ya guys ya, desainnya gitu. Terus diisi semuanya, diisi di sini. Terus semuanya ya. Nih. Nah, ini yang penting nih. Daftar aksesoris. Kalau kita mempunyai banyak daftar aksesoris, kita bikin terpisah. Ini ada template-nya juga. Download Excel, jangan dirubah ya, jangan dirubah karena itu ada sistem. Nanti kalau kita udah upload di sini otomatis akan muncul ini aksesorisnya ke bawah gitu. Jadi download Excel-nya, template-nya ini tinggal isi atau input aja. Habis itu tinggal upload di sini gitu. Selanjutnya tinggal form E. Form E ya ini penanganan komplain. Jadi kalau saya biasanya kasih ini SOP penanganan komplainnya bagaimana nih, kayak gini. Uraian meliputi standar operasional SOP atau prosedur tetap dan sistem pencatatan mengenai penanganan komplain, kejadian tidak diinginkan, produk recall, informasi produk lain dan sebagainya. Jadi intinya kalau pelanggannya komplain atau ada kendala, di teleponnya kemana sih, komplainnya kemana gitu. Ini dilampirkan di sini prosedurnya. Setelah selesai, kalian tinggal simpan. Karena ini saya hanya contoh, nanti akan muncul simpan, terus muncul review. Kalian klik review. Setelah klik review, kalian tinggal ini aja, cetak kode billing untuk dibayar. Setelah cetak kode billing udah kita bayar, kita upload, baru kita kirim draftnya, gitu guys. Jadi sistemnya di sini adalah kita bayar dulu, baru kita kirim draftnya ke Kemenkes untuk dievaluasi dan diproses gitu. Kalau nanti ada perbaikan data atau penambahan data, kita dikasih cuma 10 hari kalender ya guys ya, 10 hari kalender. Jadi ingat ya, 10 hari kalender. Jadi Sabtu Minggu tanggal merah atau hari libur dihitung gitu ya. 10 hari. Gitu. Setelah selesai semuanya, nanti akan dikasih, kalau udah disetujui, kita akan dikasih kesempatan untuk cek dulu nih dokumennya udah bener belum. Maksudnya data-data yang nama mereknya, nama dagangnya, kemasannya udah bener belum, pencatatannya, nama PT-nya gitu. Kalau udah bener semuanya, tinggal cetak gitu, tinggal ditandatangani oleh direktur. Oke guys, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak, nanti akan saya coba tanyakan ke Kementerian Kesehatan. Oke guys, jangan lupa share and comment ya. Bye bye.